Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema bacaan kali ini saya akan membahaskan hasratnya ini, kamu sudah tahu kan? Teman-teman, di topik readingan kali ini kita akan cuba mengupas secara dalam akan hasrat hati seseorang ini ke kamu. Apakah kamu sudah mengetahui hasrat hatinya ke kamu ataupun penyataan hasrat dari hatinya ini bakalan membuatkan kamu cukup kaget. Baiklah, kita teruskan sahaja kajian reading hari ini dan perlu saya ingatkan bahawa bacaan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kondisi kamu. Berbijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan yang dibentangkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Baik teman-teman, kita akan mulakan ya. Kita akan cuba lihatkan dahulu siapakah seseorang ini yang kamu pertikaikan hasrat terdalam hatinya untuk kamu selama ini. Sama ada ini hubungan baru ataupun ini hubungan yang sudah cukup lama dan kamu sentiasa bertanyakannya, apakah orang ini memiliki hasrat-hasrat yang tertentu terhadap diri kamu. Siapakah si dia yang sedang berdealing dengan kamu? Kita cuba tarik energi seseorang yang hasratnya bakalan membuatkan kamu terkejut. Teman-teman, hari ini kita santai-santai sahaja ya. Siapakah dia? Wow, orangnya cukup disiplin teman-teman. Orangnya saya mendapat gambaran orang ini sangat cukup disiplin ya ketika bekerja ataupun ketika dia mengawal dirinya. Nah, disiplin ini banyak teman-teman. Mungkin seseorang yang menjaga makan minumnya, seseorang yang rajin bekerja, tidak pernah lewat ya untuk pergi ke kerja, tidak pernah seperti tidak pergi kerja ya. Seseorang yang seperti memilih ketika memakan makanan. Ada saja makanan yang tidak akan dijamah ya, tidak akan dimakan, ataupun mempunyai disiplin yang cukup memberikan gambaran kepada kamu dia sangat menjaga dirinya dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, orang ini cukup berdisiplin mungkin ya kerana dia dibesarkan ya oleh keluarga atau orang tua yang cukup mendisiplinkan anak ya, mempunyai disiplin diri yang cukup baik. Mungkin ya seperti contoh lain ya, tidak akan merokok berlebihan ataupun dia mungkin tidak akan melakukan sesuatu itu berlebihan seperti itu ya, pandai mendisiplinkan dirinya. Baik daripada menjaga makan minumnya, pekerjaannya ataupun tidak begitu banyak menghabiskan uang. Seperti itu ya, mempunyai disiplin yang baik. Nah, jikalau berjanji untuk bertemu dengan kamu, dia akan datang ataupun hadir tepat pada waktunya. Orangnya cukup disiplin. Kartu ini juga memberikan saya gambaran dia seseorang yang sangat pandai atau shall I say mampu ya mendisiplinkan perasaannya. Jikalau dia mungkin mempunyai perasaan yang cukup besar kepada kamu ya, dia akan cuba seperti mengawal perasaan itu. Ya, jikalau dia terlalu marah, dia juga akan cuba mengontrol. Nah, orangnya penuh dengan welas asih, seorang yang penuh dengan kasih sayang, mudah bersimpati dengan orang lain ataupun mudah bersimpati dengan kamu. Nah, dengan kehadiran simpatetik ini teman-teman ya, I don't know you guys, tetapi ada sedikit indikasi yang menunjukkan begini teman-teman ya, saya akan terus terang ya. Kamu mungkin sangat mencintai dia ya, sangat mencintai dia. Tetapi dia sama ada energi pertama merasakan dia juga mencintai kamu, tetapi sebaliknya dia merasakan kamu seperti hanya bersimpati dengan dirinya. Itu energi yang pertama. Maksudnya orang ini tidak yakin yang kamu benar-benar mencintainya. Energi kedua, saya merasakan orang ini menyukai kamu tetapi tidak cukup untuk mencintai kamu sepenuhnya. Nah, mungkin ada energi itu, tetapi kerana kamu seorang yang benar-benar tulus mencintai dia, dia seperti ada sedikit simpati kepada kamu. Nah, ini mungkin energi yang terbolak-balik. Sama ada dia yang merasakan simpati ataupun dia merasakan kamu bersimpati dengan dirinya. Tetapi saya lebih menangkap energi ke arah yang pertama tadi ya, kerana tema readingan hari ini berceritakan hasratnya ini sudah kamu tahu kan? Yang berarti apa teman-teman? Orang ini memiliki hasrat yang besar, tetapi dia merasakan kamu ini mungkin hanya bersimpati dengan dirinya. Mungkin kerana dia keluarganya tinggal di tempat yang jauh, dia mungkin sering bersendirian, tinggal bersendirian, maka he cannot help it ya.
she can't help it. Seperti merasakan kamu ini hanya bersimpati, ingin membantu. Nah, seperti itu. Assertiveness, orangnya tegas. Jikalau dia tidak sukakan sesuatu, berlandaskan disiplin ini, dia akan berkatakan tidak. Jikalau kamu mungkin menawarkan sesuatu yang dia tidak makan, sesuatu yang dia tidak mahu dia tidak akan segan silu mengatakan tidak. Walaupun dia tahu dia mencintai kamu, kamu mencintai dia, tetapi dia akan tetap menjadi dirinya sendiri kerana orangnya tegas. Orangnya berpegang kepada prinsipnya sendiri Homey, teman-teman, orang ini walaupun dia sering keluar rumah, sukakan cuaca di luar, sukakan suasana di luar, dia tetap akan pulang ke rumahnya. Suka ataupun banyak menghabiskan waktunya di rumah. Orang ini baik seorang wanita ataupun lelaki dia seorang yang pandai mengemas rumah. Akan membersihkan kawasan di sekeliling rumahnya, di luar rumah, di dalam rumah. Orang yang pandai membersihkan rumah. Dan orang ini sering berada di rumah. A very homey person Saya juga merasakan jikalau dia seorang mungkin pasangan sah kamu sendiri. Sama ada isteri kamu, suami kamu ataupun ini mungkin energi mantan, kamu sudah pun tahu dia seorang yang suka berada di rumah dan pandai menjaga rumah. Jikalau kamu mungkin keluar rumah dan kamu mengandalkan dirinya, you don't have to worry. Tidak perlu risau. Dia akan menjaga rumah dengan begitu baik. Orangnya boleh diharapkan, boleh diandalkan. Nah, orang ini penuh dengan perenungan dan penuh dengan consideration. Orang yang bertimbang rasa, teman-teman tidak akan marah sebarangan, dia akan fikirkan dahulu dan akan seperti menimbangkan segala sesuatu itu dengan cara yang baik. Mungkin ada hal-hal yang dia tidak berkenan mungkin dia tidak setuju dengan kamu, tetapi dia tetap akan mempertimbangkannya. Penuh dengan pertimbangan. Orangnya mempunyai pertimbangan yang cukup baik kerana dia seorang yang berdisiplin, welas asih, mempunyai kasih sayang yang banyak di hatinya, maka dia akan pertimbangkan segala situasi itu dengan baik. Tidak akan bertindak sebarangan tanpa duluan memikirkan sesuatu itu dengan baik. Nah, orangnya penuh pertimbangan. Bottom of the deck, wow. Teman-teman, beberapa di antara dia saya menangkap energi seorang yang sebenarnya sudah cukup mapan Sama ada dia seorang yang cukup mapan ataupun tidak. Orangnya cukup rendah hati, cukup rendah diri dan sentiasa menampilkan sisi ini kepada semua orang. Maka orang lain merasakan dirinya ini seperti mudah untuk dihampiri kerana dia seorang yang cukup mesra dan cukup baik, teman-teman Baiklah, teman-teman, ke tema readingan hari ini. Kamu tentu sudah tahu, teman-teman tetapi tidak mengapa, walaupun kamu mungkin sudah tahu, kita cuba lihatkan ke tema readingan hari ini. Apakah hasrat utama dia ke kamu detik ini? Apakah energi hasratnya ke kamu detik ini di saat ini ketika kamu mendengarkan readingan ini? Wow, teman-teman, you are worthy. Your worth doesn't depend on the other person. Saya merasakan orang ini sangat-sangat menghargai, seperti kamu mempunyai nilai yang cukup tinggi di mata si dia. Nah, daripada kartu ini, teman-teman orang ini memiliki hasrat yang cukup besar. Mungkin beberapa di antara kamu sama ada pernah bersentuhan fisik ataupun tidak. Saya merasa orang ini sangat ingin memeluk kamu Dia mempunyai hasrat untuk benar-benar merasakan bagaimanakah rasanya ketika mendekap kamu, memeluk kamu. Nah, ini jikalau kalian tidak pernah bersentuhan fisik, tidak pernah bertemu, tetapi untuk kamu yang pernah ada sentuhan fisik, mungkin kalian sudah lama tidak bertemu dan dia sangat menginginkan pertemuan ini, cukup berhasrat untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Nah, ini bukan ke arah seksual, teman-teman Ini lebih seperti keakraban, ingin memeluk kamu, merasakan kehangatan dari tubuh kamu, ingin merasakan seperti dengan cara ini dia dapat meyakinkan kamu tanpa perlu berkata-kata bahawa dia sentiasa ada untuk kamu. Seperti seolah-olah menjawab soalan kamu yang silent soalan kamu yang mungkin tidak ada bunyinya. Jikalau kamu mungkin mempersoalkan perasaannya kepada kamu dia menjawab dengan cara ini. Dia membalas cinta kamu dan dia cukup berhasrat dengan kamu. Detik ini saya merasakan orang ini sangat ingin bertemu dengan kamu, ingin merapatkan dirinya dengan kamu. Mungkin kalian tidak pernah bertemu seperti itu, ataupun mungkin jarang bertemu. Saya tidak tahu, teman-teman Tetapi saya merasakan kamu sudah tahu
hasrat di hatinya untuk kamu. Nah, bagaimanakah pula dari pihak kamu ya? Apakah kamu juga mungkin memiliki sebuah hasrat yang tertentu untuk si dia ketika ini? Nah, kita lihatkan. Apakah hasrat yang kamu miliki untuk si dia detik ini? Wow, guided steps to great love. Follow the path of... Wow, saya tidak dapat melihat tulisan ini, teman-teman ya. Seperti ingin mengikuti ya, cara yang benar, cara yang betul. Saya lebih menangkap seperti kamu cukup berhati-hati ya, dalam pergerakan kamu kepada si dia. Seolah-olah kamu takut kehilangan orang ini. Maka kamu seperti mengikuti ya, a guided step to great love. Mencintai seseorang ini dengan berperingkat, tidak mahu terburu-buru, cukup berhati-hati kerana mungkin ya beberapa di antara kamu di sini ada koneksi pekerjaan. Mungkin kamu adalah business partner si dia, mengenali keluarganya atau pernah bekerja sama. Maka kamu tidak mahu mencampur adukkan apa yang kamu rasakan dengan orang ini. Atau jikalau detik ini ya, mungkin ada keluarga yang tidak merestui, ada sebuah halangan ya, kamu cukup berhati-hati dalam pergerakan kamu kepada dia. Tanpa kamu sedari, orang ini cukup berhasrat dengan kamu, sedang merindukan kamu. Tetapi dari segi pergerakan kamu kepada si dia, kamu cukup berhati-hati. Kamu tidak mahu tersalah langkah sehingga kehilangan dia. Nah, berlandaskan kedua gambar ini, satu didukung, satu dipeluk, teman-teman. Kamu dapat lihat dengan jelas ya, hasrat hati masing-masing detik ini. Kamu perlukan perhatian dia, tetapi kamu tidak mahu terlalu mempush. Kamu seperti akhir-akhir ini ya, sudah tidak seperti dulu. Mungkin dulu kamu terlalu menempel, terlalu mengejar, tetapi detik ini saya merasakan kamu cukup berhati-hati dari segi pergerakan kamu kepada dia. Mengurangkan ya kejaran itu. Tidak mahu terburu-buru mengejar si dia. Berhati-hati dalam mengatur langkah. Tetapi berlandaskan kedua gambar ini, dia cukup berhasrat untuk memeluk kamu dan kamu sangat ingin bertemu dan diperhatikan oleh si dia. Masing-masing berhasrat ya. Kita lihatkan bottom of the deck di sini, healing connection. Kalian berdua ini ya mungkin sedang berhasrat ke arah ini kerana kalian berdua mungkin tidak berkomunikasi detik ini, membatasi komunikasi ataupun sedang menarik diri untuk healing. Nah, di sini ada healing connection yang menunjukkan dengan jelas masing-masing sedang berjarak, mungkin berjarak jauh ataupun masing-masing sedang menjaga jarak. Ya, cuba untuk tidak terlalu mengejar, memberikan ruang kepada satu sama lainnya. Nah, saya menangkap energi yang seperti itu ya. Baik teman-teman, kita lihatkan hasrat-hasrat dari hatinya ke kamu. Sesuatu yang saya tangkap dari awal lagi ya, sesuatu yang sebenarnya sudah kamu ketahui. Tetapi kita lihatkan, kerana energi ini sering berubah-ubah teman-teman ya, maka kita lihatkan apakah hasrat terdalamnya dia detik ini ke kamu. Walaupun kamu sudah mengetahui isi hati ataupun hasrat yang dia miliki untuk kamu, tetapi kerana energi sering berubah-ubah, kita cuba lihatkan apakah hasrat terdalamnya dia ke kamu detik ini. Apakah hasrat terdalamnya dia ke kamu detik ini? Oh wow, teman-teman, orang ini ingin memulakan sesuatu yang baru ya. Mungkin ada sesuatu yang berlaku di hubungan kalian, mungkin saling mendiamkan, ada healing connection ya, saling menarik diri untuk mendiamkan dahulu ya, untuk healing, membenahi diri. Dia merasakan sudah tidak sabar lagi untuk mencari kamu, untuk memulakan sesuatu yang baru, dan dia seperti beberapa di antara dia ini teman-teman ya, walaupun ada risiko di hubungan kalian, jelas terlihat ya, ada risiko di hubungan kalian, tetapi dia seperti ingin melawan arus untuk memenuhi hasratnya. Tidak kira lagi teman-teman, apapun halangan itu, apapun risiko itu, dia seperti ingin secara membodohkan dirinya ya, atau membodohkan keadaan untuk terus datang mencari kamu. Dia bertanyakan ini teman-teman, mengapakah kalian ya, untuk kalian yang mungkin pernah bertemu, akhir-akhir ini seperti cuekin satu sama lainnya, tidak bertemu. Kerana dia menangkap energi kamu yang sedang cuekin dia. Nah, di sini kerana kamu mengatur langkah, berhati-hati, tidak mahu terlalu banyak bertemu ya, maka dia tidak faham dan merasakan kamu sedang cuekin si dia.
dan berlandaskan penasaran ini ingin memeluk kamu. Dia seperti ingin melawan arus dan datang mencari kamu walau apa pun risiko yang ada. Nah, di sini kamu lihat ya, lantera yang menyala ini. Gambar ini begitu cantik ya. Saya sangat menyukai bentuk lantera ini ya, seperti sebuah labu, sebiji labu teman-teman ya. Ace of Fire. Ada keinginan yang cukup membara dari hatinya yang tidak pernah dia rasakan sebelum ini. Kerana bersebelahan dengan The Fool, ini sesuatu yang baru. Nah, mungkin sebelum ini ya, dia menganggap kamu seorang teman tetapi mesra. Contoh teman-teman ya. Tetapi perasaan ini semakin bertumbuh, semakin berhasrat. Dan hasrat ini berapi-api. Tetapi masalahnya apa? Ada risiko yang nyata di hubungan kalian. Nah, kalian pasti faham ya apa risikonya. Mungkin ada perbezaan agama dan sebagainya ya. Perbezaan usia, jarak ya. Perbezaan suku, persefahaman. Tetapi walaupun ada perbezaan-perbezaan itu, perasaan orang ini semakin bertumbuh ke arah kamu. Apatah lagi, jikalau kamu sedang berhati-hati mengatur langkah, sedang cuekin si dia. Bersikap seperti acuh dan tidak acuh, kerana kamu merasakan kamu tidak mahu kehilangan dia, maka kamu tidak mahu terlalu mempush. Nah, seperti itu ya. Di sini teman-teman ada Tree of Water. Nah, jelas terlihat ya. Orang ini seperti ingin bertemu dengan kamu, tetapi don't want to make it so obvious. Begini, maksudnya begini teman-teman. Dia mungkin ada keinginan dan berhasrat dengan kamu, tetapi dia tidak mahu terlalu tunjukin itu. Nah, ketika bertemu dengan kamu, dia mungkin akan memanggil ya, menjemput kawan-kawannya, menjemput kawan-kawan kamu, agar terlihat seperti a gathering together. Ya, bertemu secara bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain. Kerana dia tidak mahu terlalu memperlihatkan ini dengan cara menutupi hasrat yang dia miliki, hasrat yang membara ini kepada kamu. Tetapi ketika bersama dengan kawan-kawan yang lain, perhatikan matanya, kerana matanya hanya akan terfokus ke arah kamu. Orang ini memiliki hasrat yang besar, dan hasrat ini ya semakin menjadi-jadi. Tetapi saya tidak tahu teman-teman, dan saya tidak dapat menepikan ya, menyampingkan energi ini yang hadir ya. Tree of Water juga mungkin melibatkan penglibatan orang lain. Nah, maka walaupun dia sangat berhasrat dengan kamu, ingin melakukan sesuatu yang cukup berisiko, dia masih consider orang lain ini. Sama ada di pihak dia ada orang lain atau kamu mempunyai pasangan. Maka dia terpaksa menimbang-nimbang untuk merealisasikan sebuah pertemuan dengan kamu. Cukup berhasrat ya. Di sini saya merasakan orang ini mulai cemburu, mulai curiga, mulai merasakan kamu menjauhkan diri dan mendekatkan diri kamu dengan kawan-kawan yang lain. Kamu seperti sudah tidak mengutamakan dia dalam dirinya. Ini gabungan ya, gandingan ketiga-tiga kartu ini. Dia merasakan kamu banyak menghabiskan masa dengan teman-teman yang lain sehingga membuat dia ini cemburu, penasaran, frustasi. Kerana sebelum ini kamu seperti cinta kamu kepada si dia ini meledak-ledak, tetapi kamu seperti start cooling down. Dan dia merasakan perbezaan ini dari kamu ya. Di sini kita ada King of Earth. Dia mulai merasakan kesepian. Apa yang dia lakukan, dia juga lakukan perkara yang sama, mirroring. Menghabiskan waktu-waktunya dengan bekerja, menghabiskan waktunya di rumah, dan menghabiskan waktunya dengan rakan-rakannya. Tetapi apa yang terjadi ketika dia menghabiskan waktunya di rumah dengan rakan-rakannya, dia hanya memikirkan kamu. Mengapa kamu menunda untuk tidak bertemu? Mengapa kamu cuekin si dia? Mengapakah kamu seperti begitu sibuk sehingga terlalu terpaku dengan prioritas-prioritas yang lain? Dia mulai merasakan kesepian. Teman-teman, orang ini mempunyai hasrat yang bukan sahaja besar, tetapi dia merupakan orang yang cukup bertanggungjawab. Dan dia ingin bertanggungjawab terhadap apa yang dia rasakan kepada kamu. Sebenarnya ada keinginan untuk menjadi isteri, suami kamu. Tetapi dia tidak dapat menyangkal ya, tidak dapat dielakkan ya. Dia merasakan kamu ini begitu tertakluk kepada pasangan kamu. Jikalau di sini kamu sudah ada pasangan, ataupun kamu mungkin ada pacarnya, seperti itu ya. Dia merasakan kamu, fokus kamu kini ke arah situ ya, tidak lagi ke arah dirinya, sehingga dia kesepian begitu merindukan kamu. Di sini saya merasakan dia menggunakan pelbagai cara ya. Ketika kamu mungkin ya cancel a meeting, menunda-nunda sesuatu, dia dengan cara baik akan chatting dengan kamu,
texting kepada kamu dan mengatakan it's okay ya, kamu lakukan kerja-kerja itu dahulu, tetapi dia tidak dapat menahan kerinduan, kesepian yang dia rasakan ketika kamu mungkin cuba mengelak. Nah, seperti itu ya. Wow, di sini teman-teman, orang ini masih mengharapkan kamu. Harapan si dia ini kepada kamu cukup bergairah sekali ya, cukup besar, cukup berhasrat. Banyak harapan-harapan yang dia rasakan di sini sukar untuk digapai. Nah, beberapa di antara kamu mungkin berdiri dengan seseorang yang cukup mapan. Orang ini akan belikan kamu apa saja yang kamu inginkan. Mungkin belikan kenderaan, belikan kamu barang-barang berjenama. Tetapi walaupun dia berhasil ya memenuhi segala kebahagiaan materi untuk kamu, tetapi dia merasakan kamu semakin menjauh. Ada beberapa indikasi yang mengindikasikan orang yang cukup mapan, dia mampu membelikan kamu apa sahaja. Mungkin ada yang membelikan kamu rumah. Tetapi setelah kamu mendapatkan itu, dia merasakan kamu mulai cuekin si dia. Seolah-olah materi bukanlah sesuatu yang kamu kejar. Kamu mungkin hanya memperalatkan dia untuk mendapatkan kebendaan. Nah, saya tidak katakan semua teman-teman ya, tetapi ini impresi yang dia rasakan. Seperti itu ya. Dia mungkin mampu membelikan kamu apa saja, membawa kamu ke tempat-tempat yang indah, travelling bersama, ke kafe-kafe yang mahal. Tetapi akhir-akhir ini, dia merasa cukup kesepian. Seolah-olah energi kamu ini sudah terpaku ke arah yang lain. Nah, ini membuatkan dia merasakan cukup penasaran dan ingin mendapatkan pencerahan ya terhadap hubungan kalian. Maka dia ingin mendekatkan diri, mencari kesempatan untuk mendekatkan dirinya dengan kamu bagi menjelaskan situasi hubungan kalian. Messenger of Earth. Dia mulai merasakannya kamu sama ada benar-benar sibuk menggunakan uang bantuan daripada si dia untuk memulakan perniagaan, ataupun kamu sudah seperti saya sebutkan tadi teman-teman, pergerakan daripada kamu ini sudah tertunda-tunda. Seperti kamu lebih fokus ke arah diri kamu, pekerjaan kamu. Seperti kamu mencapai kebahagiaan tanpa si dia. Hasrat yang dia miliki sehinggalah detik ini teman-teman ya, kamu sebenarnya sudah tahu orang ini memiliki hasrat yang besar. Dia tulus mencintai kamu. Ada kesetiaan daripada hatinya. Orang ini tidak bermain-main. Orang yang cukup tradisional dan memegang kepada prinsip yang lama. Jikalau hanya kamu, itu hanya kamu. Tidak ada orang lain yang dia hadirkan. Dia hanya terpaku kepada kamu. Tetapi saya merasakan seperti entah ya, selalunya energi si dia ya yang lambat kepada kamu. Tetapi saya lebih menangkap ini kepada kamu, arah kamu ya. Kamu mungkin semakin sibuk sehingga membuatkan dia begitu penasaran dan merasakan kamu seperti hilang cinta ya, hilang perasaan cinta terhadap dirinya. Dan dia seperti ingin mencari perhatian kamu kembali. Sebenarnya hasrat di hatinya ini ya, kamu sudah pun tahu. Tetapi kamu seperti terlalu sibuk dengan kerja-kerja kamu sendiri ya, ada keutamaan atau prioritas yang lain. Tetapi saya menangkap energi yang masing-masing tidak melupakan dan ada kebahagiaan di antara satu sama lainnya. Kalian berdua ini masing-masing menyimpan hasrat yang cukup besar ya. Wow, di sini ada Seven of Fire. Saya tidak tahu teman-teman, siapakah yang membatasi diri detik ini sehingga merasakan berjuang sendirian. Saya tidak tahu teman-teman, apakah kerana atas alasan-alasan yang tertentu ya, salah satu daripada kamu seperti terpaksa membatasi diri sehingga membuatkan dia merasakan ada hasrat yang tidak kesampaian. Saya tidak tahu sama ada kamu yang membina batasannya, menjaga jarak, ataupun dia yang sedang sibuk membina batasan, menjaga jarak dengan kamu. Tetapi yang pasti saya menangkap ada satu energi yang cukup kesepian dan merasakan berjuang sendiri. Di sini teman-teman kita akan lihatkan ya, menggunakan kartu ini, apakah hasrat yang terbesar si dia untuk kamu ya? Dan sebenarnya kamu sudah pun tahu ya. Tetapi kerana energi berubah-ubah, kita cuba lihatkan ya, apakah hasrat yang dia pendamkan di hatinya untuk kamu. Jikalau detik ini kalian mungkin ya tidak bertemu, saling berjauhan ya, mungkin ada yang jarak jauh ya, ada yang tidak mengutarakan, tidak berkomunikasi, tidak menghantar kabar. Apakah hasrat terbesar si dia untuk kamu? Sesuatu yang dia pendamkan, sesuatu yang sudah kamu ketahui. Nah teman-teman,
Kartu-kartu ini, kartu Lenormand ini akan saya bacakan satu persatu. Jikalau perlu dikaitkan, akan saya kaitkan. Wow, teman-teman. Ada hasrat ya untuk menyingkirkan energi-energi yang negatif di antara kalian. Hasrat terbesar si dia detik ini untuk menyingkirkan segala salah faham yang terwujud di antara kamu dan dia. Nah, di sini mungkin ya, salah faham ini mungkin sudah lama, mungkin salah faham yang tertunda-tunda tidak dijelaskan. Orang ini ingin menjelaskan segala masalah, tantangan, risiko yang ada dan dia ingin ketepikan ini dengan kamu. Dia ingin memulakan sesuatu yang baru dengan tidak melihatkan tantangan, perbezaan di antara kalian. Nah, ini disebabkan apa? Kerana Broom juga mengindikasikan ketertarikan dia yang kuat terhadap diri kamu. Maka dia ingin menyapu ya, menyingkirkan segala sesuatu yang membuatkan kalian salah faham dengan satu sama lain. Di sini saya menangkap ya, saya tidak tahu sama ada kedua-duanya atau salah satu. Yang cukup kuat cemburu dan cukup kuat curiga. Berkali-kali diyakinkan, tetapi semakin diyakinkan orang ini semakin curiga, semakin cemburu. Saya tidak tahu ini energi kamu atau energi dia. Maka detik ini dia sangat berhasrat untuk meyakinkan kamu bahawa keadaan baik-baik saja, bahawa dia masih tertarik dengan kamu dan ingin memulakan sesuatu yang baru dengan kamu. Dia merasakan ini detik yang tepat ya untuk kembali bukan saja menyingkirkan, memperbetulkan segala salah faham itu sehingga kalian ini berjarak, membatasi diri dari satu sama lainnya. Di sini teman-teman ada crossroad. Saya tidak tahu teman-teman ya, mungkin salah satu daripada kalian ini dihadapkan kepada sebuah pilihan. Pilihan sama ada untuk memilih pekerjaan, pasangan dan sebagainya. Tetapi walaupun dihadapkan kepada pilihan ini, hasrat itu cukup besar. Nah, kamu lihat kartu di atasnya, Ace of Fire. Hasratnya membara-bara teman-teman. Nah, walaupun dihadapkan kepada persimpangan untuk memilih, dia tetap tidak tahu bagaimana untuk mengendalikan ini. Kerana orang ini memiliki hasrat yang cukup besar untuk memiliki kamu. Kamu orang yang dia inginkan. Di sini ada coffin, sehingga kalian ya bertindak untuk menunda-nunda, menutupi perasaan masing-masing. Nah, di sini sebenarnya ya, kamu sudah tahu kan, cinta sembunyi-sembunyi. Hanya kamu dan dia tahu perasaan yang dimiliki untuk satu sama lainnya. Tetapi apa yang berlaku, kalian ini seperti bukan saja menutupi ya, bukan saja sembunyi-sembunyi agar orang lain tidak dapat menangkapnya. Tetapi entah mengapa teman-teman ya, di tema readingan hari ini, kerana di atasnya ada Three of Water. Water itu berbentuk energi, emosi. Saya menangkap ya, jikalau ada yang melibatkan pasangan dia, pasangan kamu, ataupun orang ketiga yang lain ya. Orang ketiga ini sama ada pasangannya ataupun pasangan kamu sebenarnya sudah dapat sedikit sebanyak ya menangkap kalian. Kerana chemistry di antara kamu dengan dia ini begitu kuat sehingga orang ini terkeluar, sehingga orang-orang di sekeliling kamu, pasangan dia dapat menangkap yang kamu dengan dia sedang cuba tutup-tutupin perasaan yang dimiliki untuk satu sama lainnya. Nah, kerana melibatkan orang lain, hasrat ini tertunda. Hasrat ini harus ditutupin kerana terpaksa memilih. Ada yang memilih untuk menyingkirkan, menyangkal perasaan yang dia miliki untuk kamu. Ada beberapa yang begitu ya. Sehingga terpaksa menepikan hasrat di hati agar tidak terlihat oleh orang lain. Maka apa yang berlaku, kalian sama ada continue ya, menutupi perasaan ini agar tidak ketahuan, sembunyi-sembunyi, ataupun seperti terpaksa mengalihkan fokus dengan menghentikan dulu hubungan ini. Nah, ada energi yang seperti itu teman-teman. Kamu tahu teman-teman mengapa kamu bakalan kaget? Kerana walaupun ada ya situasi yang seperti ini, begitu rumit, complicated, orang ini masih berhasrat dengan kamu. Dia hanya menunda-nunda, menutupi perasaan, menyangkal perasaannya, terpaksa menghentikan pergerakan ini. Dia seperti cuba menguatkan dirinya dengan disiplin, memberitahu dirinya dia tidak boleh memeluk kamu, dia tidak boleh jatuh cinta dengan kamu. Kamu ini dimiliki oleh orang lain. Nah, contoh seperti itu ya. Ataupun ada orang lain di sebelahnya. Maka dia terpaksa mendisiplinkan dirinya dengan mengontrol
perasaan ataupun pergerakan dia kepada kamu. Maka keluar kartu ini, crossroad, coffin, sesuatu yang ditutupin, sesuatu yang tertunda. Ada sedikit indikasi juga ya, tetapi hanya sedikit teman-teman ya. Ketika kalian tidak bertemu, tidak berkomunikasi, mungkin kamu sudah tahu ya, bahawa kondisi kesihatan orang ini juga ya, dia bukan sahaja kesepian ya, mungkin tidak baik-baik sahaja. Maka ini seperti membuatkan pergerakan dia kepada kamu agak dingin. Nah, seperti itu ya. Mungkin kesihatannya tidak begitu baik. Tetapi saya lebih menangkap ke arah hasrat yang begitu besar sehingga dia terpaksa menutup hubungan ini daripada pengetahuan orang banyak. Nah, seperti saya barusan sebutkan tadi ya, pasangan kamu, orang-orang di keliling kamu, pasangan dia mungkin sudah dapat menangkap chemistry yang kuat di antara kalian ini. Sudah dapat ditangkap oleh orang ketiga, sudah ketahuan. Maka hubungan ini terpaksa jedah, dihentikan untuk sementara waktu. Wow, teman-teman, kamu mendapat kartu ini 2 kali. Yang berarti, kamu juga memiliki hasrat yang cukup besar untuk dirinya. Dia juga memiliki hasrat yang cukup besar dengan diri kamu. Untuk kamu yang tidak pernah bersentuhan fisik. Nah, saya akan katakan ini dengan penuh berhati-hati ya. Begini teman-teman, orang ini sering mengimajinasikan bersama dengan kamu. Bersama ya, tanda kutip ya, dengan kamu. Kamu faham itu ya? Kamu juga ada kalanya membayangkan bagaimanakah rasanya untuk bersama dengan si dia. Kalian ini mirroring, melakukan perkara yang sama berlandaskan hasrat yang dimiliki di hati kalian. Kamu memiliki hasrat yang besar untuk si dia, dia juga memiliki hasrat yang sama besarnya untuk kamu. Jikalau kalian ini mungkin pernah ada sentuhan fisik, ini sedang dirindukan. Seperti ingin pertemuan kembali, ingin merapatkan dirinya dengan kamu. Kalian ini memiliki hasrat yang sama-sama panas, sama-sama besar. Hasratnya cukup besar teman-teman. Ketika kamu membayangkan dia, dia juga membayangkan perkara yang sama yang kamu lakukan. Nah, mungkin ya sebelum kamu melelapkan mata, kamu mungkin membayangkan perkara-perkara yang indah bersama dirinya, dia juga ke arah itu ya, melakukan perkara yang sama. Dan hasrat yang lain juga teman-teman ya, selain daripada ke arah sensualitas ini ya, saya menangkap energi seorang yang cukup berhasrat detik ini ya, untuk bertemu dengan seorang anak. Sama ada anak kalian, jikalau ini energi mantan ya, seorang yang mungkin pernah sharing anak dengan kamu, tetapi kamu seperti membatasi. I don't know what's happening ya. Mungkin kamu memblocking, putting a blockage agar dia tidak dapat berjumpa dengan anaknya, anak kalian ya. Mungkin kerana ada perasaan marah, perasaan cemburu, sehingga kamu menggunakan anak untuk membatasi pergerakan dia ke kamu. Sehingga dia tidak dapat melawat anaknya. Nah, ada sedikit energi itu. Mungkin kamu yang menjaga anak atau dia yang menjaga anak, sehingga salah satu seperti membina batasan atas dasar cemburu, marah, frustasi ya, sehingga kamu tidak dapat memenuhi hasrat ini untuk bertemu dengan anak dia, anak kamu, anak kalian. Seperti itu. Kita lihat lagi di sini teman-teman ya. Wow, speaking of sensuality teman-teman ya, memiliki sensualitas, yang begitu besar untuk kamu. Nah, di bawahnya, di atasnya sun. Teman-teman, orang ini memiliki kegairahan ya, sensual yang cukup besar untuk kamu, yang sudah lama dia pendam. Orang ini ya ingin melakukannya berkali-kali dengan kamu. Kamu faham maksud saya ya? Berkali-kali mengimajinasikan ini. Berkali-kali mempunyai keinginan ke arah ini. Sehinggalah detik ini. Nah, ini bakalan membuatkan kamu kaget ya, dengan hasrat yang dia miliki untuk kamu. Berkali-kali akan dia merawat dirinya, membayangkan kamu. Berkali-kali ingin melakukan ini dengan kamu. Nah, kita semua sudah dewasa, kamu pasti faham ya apa yang saya katakan. Kamu lihat sendiri ya, dikelilingi oleh sun. Sesuatu yang cukup panas. Beberapa di antara kamu di sini ada indikasi pasangan sah kamu sendiri, King of Earth. Seseorang yang akan bertanggung jawab segala perilakunya ke atas kamu. Tetapi ini dilakukan berkali-kali ya, ingin melakukannya berkali-kali. Wow, ini cukup hangat sekali teman-teman ya. Di sini ada letter. Berhasrat untuk memulakan sebuah komunikasi duluan. Saya menangkap teman-teman beberapa di antara kamu di sini juga mungkin ya berhubungan dengan documents.
Mungkin ya, dia akan jadikan ini sebagai alasan, menggunakan pekerjaan yang berkaitan dengan dokumentasi sebagai alasan untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Atau orang ini mungkin akan memulakan sebuah komunikasi untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Nah, di sini teman-teman jelas terlihat ya, kadang-kala kebodohan orang ini ya sering mewujudkan ya pertengkaran, salah faham di antara kalian. Tetapi saya lebih menangkap energi yang tidak disengajakan. Kerana orang ini memang konyol teman-teman, the fool ya. Seseorang yang kadang-kala walaupun dia penuh pertimbangan, ada kalanya berlaku dengan berlandaskan impulsif, tidak berfikir panjang, berlandaskan kekonyolan, kebodohannya menyakiti kamu. Dan dia tidak tahu ada kalanya bagaimana untuk mengendalikan hubungan kalian dengan baik. Nah, jikalau dia sedang diamkan kamu, itu tidak berarti dia tidak berhasrat. Begitu teman-temannya. Wow, teman-teman, I guess this is my favorite moon picture ya, yang begitu indah ya di kartu Lenormand ini ya. Ini paling cantik di kartu moon ya. Seperti seorang peri ya, kanak-kanak kecil yang sedang berhibur ya, memberikan senyuman atau mendapatkan senyuman daripada bulan yang indah ini, yang sedang memerhatikan kanak-kanak kecil ini. Walaupun dia bersifat keanak-anakan, ada kalanya kamu tersenyum sendiri melihatkan sikapnya kepada kamu. Nah, orang ini memang bersifat keanak-anakan, konyol teman-teman ya, perilaku yang tidak bertanggungjawab. Tetapi dia sangat menghiburkan kamu. Nah, walaupun ada kala anak-anak kita menyakiti kita, kita tetap menyayangi mereka. Mengapa teman-teman? Kerana ada sisi kebahagiaan ya yang kamu rasakan daripada si dia. Teman-teman, orang ini memiliki hasrat yang terpendam ke arah kamu, sesuatu yang tidak akan dia utarakan. Segala hasrat besar yang dia miliki kepada kamu ya dipendam sendiri, tidak akan diberitahu kepada kamu. Setiap malam teman-teman dia akan memikirkan kamu ke arah ini ya. Kamu faham maksud saya teman-teman ya, ke arah yang cukup sensual. Orang ini cukup memendam perasaannya, imajinasinya yang cukup liar ya, dipendamkan sendiri. Ketika kamu agak lelah ya melayan kerenah ataupun cara dia ini yang ada kalanya seperti seorang anak-anak kecil. Nah, di sini dapat dilihat dengan jelas ya, walaupun situasi ada kalanya menyakitkan kamu, tetapi kamu tidak dapat menyangkal pada waktu yang sama orang ini cukup membahagiakan kamu. Baiklah teman-teman, kita cuba lihat lagi ya. Apakah hasrat terbesarnya si dia ke kamu? Sesuatu yang ingin dia realisasikan. Tidak lagi sekadar mimpi, memendamkan, tetapi sesuatu yang ingin dia realisasikan. Nah, di kartu moon tadi teman-teman ya, kita dapat melihatkan hasrat yang dia pendamkan. Kini kita cuba lihatkan kepada hasrat terbesarnya si dia yang ingin dia realisasikan, jadikan kenyataan. Sebelum kita ke arah itu, teman-teman, zodiak terkuat terbaca di sini merupakan Aquarius, Aries, Cancer, Taurus, Leo dan Virgo. Itu zodiak yang terkuat terbaca di sini teman-teman ya. Dan kehadiran zodiak yang lain seperti Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius lebih ke arah Leo dan Aries. Gemini, Libra, Aquarius tetapi lebih ke arah Aquarius ya. Pisces, Cancer, Scorpio lebih ke arah Cancer. Seperti itu teman-teman ya. Kita cuba lihatkan hasrat terbesar yang akan dia realisasikan untuk kalian. Memento, wow. A gift from someone special. Teman-teman, orang ini akan mewujudkan sebuah momen yang begitu special dengan membelikan kamu hadiah, memberikan kamu sesuatu. Nah, ini mungkin berbentuk makanan, berbentuk barang ya, penghargaan. Tetapi yang pasti teman-teman ya, ini sesuatu yang dia usahakan. Baik kecil ataupun besar, kamu seperti sudah dapat menebak apa yang akan dia berikan kepada kamu. Nah, mungkin juga orang ini akan datang dengan tangan yang kosong, menawarkan hatinya kepada kamu. Maka apa yang kamu lakukan, kamu akan menyambut hatinya dan simpan di dalam peti ais ini. Saya bercanda teman-teman ya, agar hatinya tidak ke mana-mana. Material attachment. Too much focus on visible trappings. Nah, di sini teman-teman ya, saya merasakan seseorang yang ingin mengalihkan perhatian kalian ya terhadap materi. Nah, di awal tadi saya ada menyebut mungkin seseorang yang mapan ini sering membelikan kamu sesuatu.
tetapi kamu masih tidak terpaku kepada si dia. Maka ini mewujudkan sesuatu ya yang dia fikirkan untuk mengalih fokus kamu daripada terpaku kepada materi. Dia mungkin akan menghentikan ini ke depannya, tidak memberikan kamu barang-barang yang berjenama, memberikan kamu barang-barang yang mahal agar dapat menangkap ataupun menarik fokus kamu ke arah si dia yang sedang kesepian. Dia merasakan ya ini tidak membantu. Membelikan kamu barang-barang yang mahal, barang-barang yang berjenama, tidak dapat mengikat hati kamu. Kamu masih terpaku kepada energi yang lain. Maka dia akan menghentikan ini dengan merealisasikan sebuah tindakan yang tidak ada kaitannya dengan materi. Dengan ini kamu akan penasaran dan dia akan mendapat perhatian kamu. Try to get your attention. Benar-benar fokus ke arah si dia. Oh, wow. Manifesting the one. Saya suka gambar ini teman-teman. Ini cukup romantis sekali. Very soon your true love will arrive. Dia akan menampilkan di sisi sebenarnya dia kepada kamu. Seseorang yang cukup romantis, tidak akan membeli hati kamu melalui materi, tetapi seperti menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Benar-benar being genuine ya, akan perasaannya kepada kamu. Nah, ini sesuatu yang akan dia realisasikan dan dia ingin pastikan kamu sedar. Ini bukan saja sesuatu yang ingin dia realisasikan, tetapi kamu akan mulai sedar dia benar-benar mencintai kamu. Ini bukan sebatas hasrat yang berkaitan dengan seksual, tetapi benar-benar ada ikatan emosi. Itu yang saya tangkap dari sini. Kerana materi itu ya, barang-barang kebendaan itu sudah diketepikan. Nah, ini menunjukkan dengan jelas seseorang yang ingin menawarkan hatinya kepada kamu. Physical connection. Tetapi tidak dapat kita mungkiri, memang ada ketertarikan fizikal di antara kalian ya. Tertarik dengan satu sama lainnya. Physical connection. Sun di pihak kamu, sun di pihak dia. Masing-masing memerlukan satu sama lain dari segi fizikal. Nah, dari segi fizikal ini bukan saja seksual teman-teman ya. Ada kalinya dukungan. Dukungan seseorang itu secara nyata ya. Nah, di sini masih ada ketergantungan dari segi physical connection di antara kalian. Seperti ya, saya menangkap jikalau kalian sedang LDR ya, long distance relationship, kamu cukup merindukan kedekatan dengan orang ini. Sangat merindukan kedekatan di antara satu sama lain. Maka sentiasa membayangkan kamu dekat dengan si dia sering membayangkan dia dekat dengan kamu. Nah, ini seperti istilah itu ya, jauh di mata tetapi dekat di hati. Walaupun tidak dapat melihat seseorang itu di hadapan kamu, sering mengimajinasikan yang dia dekat dengan kamu dan kamu dekat dengan si dia. Baik teman-teman, kita dengarkan kata-kata hasrat dari hati terdalamnya ke kamu detik ini. Apakah kata-kata yang ingin dia ungkapkan ke kamu berlandaskan hasrat-hasrat ini? Di hatiku ini hanya ada kamu. Wow, dia memakai kalung di lehernya ya. Di hatiku ini hanya ada kamu. Teman-teman, seseorang yang memiliki hasrat kepada kamu ya, juga ingin memiliki hati kamu. Dan seperti saya sebutkan tadi ya, mungkin dia akan datang menawarkan hatinya dan kamu akan simpan dalam peti ais. Saya bercanda teman-teman ya. Di hatiku ini hanya ada kamu. Sesuatu yang sudah dibekukan hanya untuk kamu, tidak berpaling ke lain hati. Kamu selalu membuat jantungku berdegup kencang. Wow, ini ketertarikan yang chemistry yang cukup kuat ya, sehingga merapatkan kalian physical connection. Ketika berdekatan dengan kamu, mendengar suara kamu ya, hatinya akan berdegup dengan begitu kencang. Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan tanpamu. Itu tidak terpikirkan. Tidak sanggup memikir ya, jikalau kamu berundur. Tidak lagi terfokus ke arah dirinya. Itu sesuatu yang tidak dapat dia fikirkan. Maka dia akan cuba mendapatkan kamu kembali. If materi doesn't work, dia akan menggunakan hatinya untuk mendapatkan kamu. Kerana mungkin ada beberapa di antara kamu di sini yang tidak mahu dimanjakan dengan materi. Kamu perlukan dia secara fisik. Kamu tidak mahu dia terus-terusan menghantar uang, membelikan kamu barang-barang yang mahal, tetapi tidak pernah ada waktu untuk kamu. Nah, mungkin ada energi seperti itu. Maka dia akan cuba sacrifice ya, datang bertemu dengan kamu. Seperti itu. Pikiranku membuatku takjub. Karaktermu
menantangku untuk menjadi orang yang lebih baik. Banyak pengajarannya, pembelajaran yang dia belajar dari sikap baik kamu. Kamu seperti dijadikan panutan ya. Ketika dia melihat kamu, dia merasakan kamu ini orang yang cukup baik. Maka dia pelajari segala kebaikan itu dari kamu. Orang ini mungkin ya cukup liar. Contoh lain ya, dia mungkin seseorang yang cukup liar, banyak kecanduan-kecanduan tertentu. Tetapi setelah mengenali kamu, dia menjadi orang yang lebih baik. Seperti itu ya. Banyak mempelajari atau berubah kerana kamu. Aku sangat ingin merasakan, nah benar teman-teman ya, aku sangat ingin merasakan kehangatan pelukmu. Sudah saya sebutkan dari mula lagi ya, seseorang ingin merasakan kehangatan badan kamu. Kita akan buka kad lagi ya. Pesanan daripada si dia yang berlandaskan kepada hasrat-hasrat yang sudah pun kamu tahu. Kebenarannya, aku benar-benar gemetar di dalam setiap kali aku menatap matamu. Nah, orang ini cenderung ya, ketika menatap mata kamu, jikalau kalian pernah bertatapan mata, mungkin melalui video call ataupun secara langsung, dia akan seperti cuba mengalihkan ya, pandangannya kepada arah lain. Dia cenderung melakukan itu. Mungkin ada sisi insecure ya, takut, malu, seperti itu ya, sehingga dia merasakan dia tidak dapat menatap mata kamu. Kamu pikir aku bermain, tetapi aku sangat serius menginginkan kamu. Wow, ini teman-teman ya, kata-kata ini cukup kuat sekali maksudnya, artinya. Jikalau diberikan kesempatan, walaupun kamu mungkin memiliki pasangan, jikalau kamu memberikan green light, orang ini akan datang membaham kamu ya. Dia pasti akan merebut peluang yang diberikan. Jikalau kamu memberi kesempatan untuk dia menyentuh kamu, itu maksud saya. Dia tidak akan melepaskan peluang itu, tidak akan thinking twice. Kerana orang ini benar-benar menginginkan kamu ya. Sangat-sangat berhasrat dengan kamu. Baiklah teman-teman, kita akan cuba membuka beberapa initial ya. Bottom of the deck, aku pejamkan mataku dan senantiasa membayangkan wajahmu. Ini bukan saja berhasrat sehingga terbawa-bawa ke dalam mimpi ya. Hasrat yang dimiliki, yang dipendamkan ke arah kamu ini cukup besar sehingga setiap kali dia memejamkan matanya, dia akan membayangkan wajah kamu. Baik teman-teman, kita akan buka beberapa initial di sini untuk melihatkan ya. Ini ada yang terjatuh. Wow. Huruf pertama yang terjatuh adalah huruf T. Kita lihatkan ya, beberapa initial. Ini mungkin initial kamu, mungkin initial C dia. TK, T Tango, K Kilo, M Mike, P Papa, U Uniform, D Delta, X X-ray, R Romeo. Wow, huruf Q ini sentiasa hadir ya dalam setiap pembacaan saya. Q Quebec, B Bravo, V Victor, dan terakhir sekali ada huruf W. Baik teman-teman, jikalau tidak terlihat initial, mungkin ada huruf-huruf di nama tengah seperti itu ya, ataupun mungkin nombor plat kenderaan. Teman-teman, jangan terlalu berpatokan kepada initial atau zodiak. Ini hanya pembukaan bonus saja. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Sentiasa bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Terima kasih saya ucapkan. Salam sayang dari saya. And I will see you guys in my next video. Bye, take good care.